Pada video kali ini saya akan membahas tentang ada soal yang bisa kita selesaikan sebagai panduan teman-teman, apakah itu mahasiswa maupun teman-teman coder untuk mengingatkan kembali bagaimana cara penetapan kode ICD ya. Di sini ada contoh soal, seorang pasien dirawat untuk dislokasi bahu kanan, selanjutnya dilakukan artrotomi. Dokter menulis diagnosis recurrent dislokasi pada bahu kanan. Di sini saya coba bantu, ada beberapa step yang harus dilakukan oleh coder. Yang pertama adalah menentukan literem untuk yang sebagai panduan dalam pencarian kode ICD 10. Kemudian ada kode akhir ICD 10-nya. Kemudian selanjutnya adalah literem untuk ICD Nancy M, dan selanjutnya adalah kode akhir untuk ICD Nancy M-nya. Seperti biasa teman-teman siapkan dulu buku ICD-nya volume 1, ICD 10 ya, volume 1, 2, dan 3. Saya pakainya 2016 dan versi soft file. Kemudian ICD Nancy M-nya juga disiapkan bukunya. Saya pakainya ICD Nancy M yang tahun 2010. Nah, dari kasus ini kita bisa tetapkan bahwa literem yang akan digunakan dan dijadikan pedoman oleh kita dalam pencarian kode ICD 10-nya itu adalah dislokasi ya, karena ini dari diagnosisnya adalah recurrent dislokasi pada bahu kanan. Ini ada gabungan, ada nama bahasa Inggris, ada istilah bahasa Inggris, kemudian ada juga istilah bahasa Indonesia. Jadi di sini literem itu adalah dislokasi. Jika dalam bahasa Inggrisnya berarti adalah dislocation. Nah, dari literem ini sebetulnya bisa terlihat ya, ini ada yang elemen pembentuk katanya ya. Jadi ada elemen pembentuk kata, kita bisa mengetahui bahwa mana yang termasuk prefiks, sufiks, dan root-nya dari istilah ini. Jadi silahkan teman-teman simak lagi dari video terkait dengan terminologi medis. Nah, dari literem ini sekarang kita akan buka dari ICD volume 3-nya. Jadi ini adalah ICD 10. Ini volume 3 Alphabetical Index tahun 2016. Kita bisa langsung cari di alfabet D sesuai dengan literem yang tadi, dislocation atau dislokasi. Dis itu berarti ketidakmampuan ya, atau ada ketidaksesuaian dengan lokasi yang sesungguhnya. Nah, ini adalah dislocation. Ya, mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa terlihat, ini saya coba zoom sedikit. Ini ada dislocation artikular T14.3, ada di halaman 216 untuk kalimat pertama atau literem yang kita maksud. Tapi sesuai dengan tadi studi kasus, kita tahu bahwa bukan yang ini maksudnya. Jadi kita pilih indentansi di bawahnya yang jauh lebih spesifik, yaitu recurrent ataupun shoulder untuk set anatominya. Jadi dari dislocation artikular ini, dislocation kita turun di bawah. Ada pilihan apakah itu recurrent ataukah dari shoulder. Ya, jika lihat dari sini, kita pilih ada dislocation ya. Kemudian ada di halaman 218-nya. Kemudian ada recurrent M24.4 ya. Kemudian di bawahnya ada indentansi site anatominya yaitu shoulder di M24.4. Nah, sebetulnya juga bisa juga gitu dari dislocation ya, kita lihat di sini ada pilihan lainnya dislocation. Kita pilih shoulder. Maka akan, nah ini dia, ada shoulder blade joint ligament S43.0, tapi ketika kita lihat di bawahnya adalah recurrent, pilihannya itu kodenya sama, M24.4 ya. Jadi kita bisa tahu literem itu apakah bisa menggunakan dislocation, kemudian recurrent, kemudian shoulder, atau dislocation, shoulder, kemudian recurrent, kodenya sama. Berarti sesuai dengan yang akan kita maksud dari contoh soal yang tadi. Setelah kita dapat tadi M24.4, ini juga dari recurrent, kemudian shoulder juga M24.4 sama, maka kita rujuk ke volume 1. Ini volume 1, volume 1 tabular list edisi 2016. Kita langsung next ke M24.4. Ini ada di disease of musculoskeletal. Jadi teman-teman juga jangan lupa lihat dari video terkait dengan penyakit pada sistem muskuloskeletal dan jaringan ikat. Di situ akan dibahas tentang pedoman dalam penentuan kode sesuai dengan bab muskuloskeletal. Nah, ini kita sudah masuk ke kode M. M24.4. M24.4 saya coba zoom lagi. Sorry, ini kegedean ya.
besaran lagi. Nah, ini M24.4 recurrent dislocation and subluxation of joint, exclude-nya patella dan vertebral subluxation. Sedangkan tadi kita pilih adalah shoulder recurrent ya, berarti masih termasuk dalam M24.4. Kalau teman-teman mau cek M24.4 itu ada di halaman 576 volume 1. Nah, setelah kita dapatkan ini, jangan lupa kita lihat dari kategori utamanya. Di sini di M24 ini ada keterangan, M24 ini adalah other specific joint rearrangement. See side code at the beginning of this chapter. Jadi di dalam kode M24 ini disebutkan bahwa untuk menentukan lokasinya itu silakan lihat dari awal bab. Ya, untuk menentukan lebih spesifiknya. Jadi setelah kita mendapatkan arahan ini, maka kita cek dari awal bab di dalam kode M ini ada pilihan terkait dengan site anatomicalnya untuk melengkapi di kategori keempatnya atau karakter keempat dan seterusnya. Nah, di sini ada di halaman 562, ini ada pilihan, ada site of musculoskeletal involvement, di mana ini adalah subklasifikasi yang mengindikasikan lokasi dan digunakan sebagai optional use sesuai dengan bab 13 ini. Kemudian di sini juga menentukan untuk mengidentifikasi dari posisinya. Ya, posisi atau lokasinya. Tadi disebutkan dalam kasus itu adalah shoulder atau bahu, maka pilihannya itu adalah yang satu ini. Ini shoulder region ya, meliputi clavicular joint, scapula joint, acromioclavicular joint, glenohumeral joint dan sternoclavicular joint. Jadi di sini sudah bisa termasuk. Nah, untuk nanti misalnya ada kasus lain yang terkait dengan see site the beginning of the chapter-nya dengan pilihan atau lokasi yang lain, maka teman-teman bisa memilih apakah itu pilihannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah 9 untuk site unspecified. Nah, dari sesuai dengan soal yang tadi, kita dapatkan bahwa ini adalah shoulder region. Nah, berdasarkan tadi sudah kita lewati beberapa tahapnya, kita bisa menentukan kode akhirnya yang bisa kita tetapkan ya. Yaitu tadi ini adalah M24.41 ya. Ini adalah sesuai dengan litermnya ya, tadi dari dislokasi, dan yang satu ini adalah site-nya yaitu di shoulder region. Nah, selanjutnya untuk literm sesuai dengan ICD NCM-nya atau tindakannya dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah literm untuk ICD NCM-nya. Jadi saya coba copy dan saya pindahkan ke sini untuk panduan teman-teman. Ya, jadi ini adalah literm yang harus kita cari sesuai dengan ICD NCM. Kita buka buku ICD NCM-nya. Ini tadi sudah selesai ICD-10-nya. Kita buka di ICD NCM. Ini adalah buku ICD NCM tahun 2010, Classification of Procedures. Ya, ini revisi ke-9. Seperti di dalam daftar isi dijelaskan bahwa untuk table of content ini, table of content itu dari ICD NCM itu nanti teman-teman bisa cek juga di video terkait dengan penggunaan ICD NCM. Jadi ada tentang classification of procedures-nya dan ada index to procedures-nya. Ini hampir mirip dengan tabular list, yang ini adalah alphabetical index versi ICD-10 ya. Jadi kita langsung cari di bagian belakang untuk index to procedure-nya. Jadi nanti ini kita langsung cari, nah ini index to procedures ya. Kemudian kita cari di alfabet A, karena tadi arthrotomy, kita cek dari pilihannya sesuai dengan literm yang tadi sudah ditetapkan. Mana ya? Nah, ini dia. Kita sudah masuk arthro. Oh, ini masih arthrectomy ya. Nah, ini dia, ini arthrotomy. Sebentar saya perbesar gambarnya biar teman-teman bisa cek juga. Arthrotomy ini ada di halaman 285 Index to Procedure ICD NCM. Arthrotomy 80.10 ya. Pilihan di bawahnya ada indentasi. Kita coba cek karena ini lokasinya tadi sudah disebutkan di shoulder region. Berarti kita bisa cari pilihannya jika memang ada pilihan site-nya atau lokasinya. Nah, di sini kita lihat di halaman 286-nya ada pilihan untuk yang shoulder, arthrotomy. Ini kemudian ada shouldernya 80.11. Nah, setelah dapat ini, kita kemudian cek dari
penjelasan di bab terkait dengan tindakan dalam sistem muskuloskeletal ini, yaitu 80.11 atau 80.11. Nah, ini 80.11 atau 80.11 ada di kategori utamanya adalah other arthrotomy, kemudian di sini juga diberikan include-nya arthrostomy. Nah, kemudian ada exclude-nya, that for arthrography, arthroscopy, injection of drug, operative approach, ini omit code jika memang dilakukan operasi lanjutan setelah tindakannya. Kemudian dari 80.1 ini di bawahnya jangan lupa untuk ICD dan NCM ada pilihannya angka 0 sampai dengan 9 yang tadi dimaksud 80.11 itu adalah angka 1 di belakangnya itu adalah kategori keempat atau karakter keempat. Jadi kita bisa cek di sini pilihannya itu ada di di sini ada di nempel di bawah kategori utamanya yaitu 80 incision and excision of joint structure. Di sini ada the following 4-digit subclassification is for use with appropriate categories in section 80 to identify the site. Jadi di sini juga dalam ICD-NCM juga disiapkan lokasinya. Apakah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9 untuk other specific site-nya. Tadi arthrotominya itu dilakukan pada shoulder bagian kanan ya, atau bahu sebelah kanan. Maka kita bisa pilih yang adalah shoulder untuk pilihan yang nomor 1. Nah, dari rangkaian tadi berarti kita bisa tetapkan di sini untuk kode akhir ICD-NCM-nya itu adalah 80.11 gitu ya. Jadi ini kita sudah lengkap tugasnya dari mulai ICD-10 dan ICD-NCM. Semoga video ini bisa membantu teman-teman nanti untuk mengingatkan kembali proses penentuan kodifikasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.